Kali ini gue bakal bahas salah satu film yang sepertinya udah langsung masuk jadi top 10 lifetime favorite gue, yaitu Drive My Car karya Ryusuke Hamaguchi. Oke, balik lagi sama gue Teja, dan sebelum lanjut gue minta maaf karena untuk beberapa waktu kemarin gue tidak bikin konten dan itu dikarenakan gue lagi mengurusi beberapa hal. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke filmnya. Tapi sebelumnya, jujur gue kayaknya pernah denger film ini sekilas gitu. Kalau nggak salah film ini memenangkan kategori Best International Feature Film gitu di Oscar tahun 2022 atau 2021 gitu kemarin. Maksudnya 2022 ya. Tapi kayak lewat lupa, dan akhirnya kemarin temen gue rekomendasiin lagi untuk ngingetin lagi untuk nonton, dan akhirnya gue coba tonton. Dan filmnya bagus banget. Bagus. Ada tapinya. Nah, sebelum gue kasih tahu tapinya, gue mau ngasih tahu sinopsisnya dulu ya. Jadi film ini dimulai dari seorang sutradara teater yang bernama Yusuke Kafuku. Itu mendapat pekerjaan untuk memainkan sebuah play di Hiroshima. Memainkan sebuah teater di Hiroshima. Dia disuruh mimpin lah istilahnya. Kan dia sutradaranya gitu. Tapi di saat yang sama dia tuh sedang healing karena istrinya baru saja meninggal gitu. Karena pendarahan otak. Tema film ini tuh adalah grief, jadi ya loss gitu, grieving with loss, coping with loss. Ya, lo ngerti lah semua. Film ini tuh kayak ngingetin gue sama beberapa film lain yang juga memiliki tema yang mirip, seperti After Sun, dan juga Manchester by the Sea, dan juga Nomadland, dan masih banyak film lainnya yang memiliki tema yang mirip gitu kan. Tema tersebut sudah jelas biasanya dipakai dalam film-film yang memang dominan di porsi dramanya gitu. Jadi ya termasuk di film ini. Film ini tuh bener-bener fokus di dramanya, di narasinya gitu. Jadi buat kalian yang mau nonton ini, kalian tuh bener-bener harus fresh ya, harus segar gitu, karena jujur ini film 3 jam dan isinya bener-bener ngomong gitu. Karena storytelling dalam film ini tuh bener-bener fokus ke narasi, ke dialog gitu, ke percakapan antar masing-masing karakternya. Bener-bener fokus di situ. Hampir tidak ada elemen visual storytelling di film ini gitu. Makanya gue bilang ini harus bener-bener kuat gitu untuk nonton film ini. Dan gue juga mau ngingetin, karena film ini berdurasi 3 jam dan yang jelas slow burn, film ini berarti tidak bisa buat semua orang gitu. Tapi kalau misalnya kalian kuat, kalian tidak akan merasa sia-sia 3 jam di waktu hidup kalian untuk nonton film ini gitu. Gue bisa jamin. Film ini jelas juga ngingetin gue ke Perfect Days yang kemarin gue juga udah gue tonton, karena mirip lah gitu. Bedanya Perfect Days lebih banyak visual storytelling dibanding narasinya. Dia juga 2 jam slow burn, dan kita mendapatkan seorang bapak-bapak tua membersihkan toilet berulang kali selama 2 jam. Tapi tenang, kalian tidak akan mendapatkan hal itu di film Drive My Car. Nah, karena gue baru pertama kali nonton filmnya Ryusuke Hamaguchi, gue notice satu hal yang ini gue jarang temuin di film-film lain gitu. Jadi gue ambil contoh di film Inglourious Basterds. Kalian kan yang udah nonton pasti tahu ada adegan yang awal-awal tuh yang ngomong sama orang Prancis itu satu, dan adegan 3 jari. Nah, itu pasti yang udah nonton pasti tahu adegannya itu kan. Nah, yang gue maksud adalah adegan itu bener-bener lama di satu tempat gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ingat Inglourious Basterds, di adegan yang ngobrol sama orang Prancis yang coba nembakin di bawah tuh, itu kan ngobrolnya bener-bener lama. Tapi memang kalau di Inglourious Basterds itu menurut gue emang didramatisir aja gitu. Tapi itu jadi hal yang menurut gue unik juga sih sebenarnya di filmnya. Terus yang adegan 3 jari juga sama gitu loh. Itu di satu tempat, kayak itu sequence-nya bener-bener di satu tempat tapi lama gitu loh.
satu shotnya tuh bisa lama dan narasinya juga lama di tempat itu doang. Kayak bisa 2-3 menit lebih kita nonton adegan di tempat yang sama gitu. Nah, itu terjadi juga di film Drive My Car. Teknik ini sejauh yang gue tahu gitu loh, dari film-film yang gue tonton ini jarang dipakai gitu. Yang membedakan Drive My Car dengan Inglourious Bastard adalah kalau Inglourious Bastard itu kita kan tahu itu dramatisir dialog-dialog di adegan yang long shotnya itu, di adegan di sequence-sequence yang lama itu. Nah, kalau di Drive My Car sebenarnya ya sebenarnya ada beberapa adegan yang itu tuh sequence-nya lama, panjang gitu loh. Tapi menurut gua itu bisa lebih singkat sebenarnya. Tapi entah kenapa, walaupun gua sadar akan hal itu, gua sadar nih kalau beberapa adegan di film itu tuh kayaknya bisa deh lebih sebentar gitu. Kayaknya nggak harus selama itu gitu kan. Nah, tapi entah kenapa, gue juga menerima hal itu di film ini gitu. Kayaknya itu mungkin teknik yang dipakai sutradaranya gitu, teknik unik maksud gue gitu, ciri khas lah bisa dibilang. Karena gue juga udah coba nonton Evil Does Not Exist, itu film dia yang lain, dan teknik itu juga digunakan dan sama gitu. Jadi kayak di satu tempat itu ngobrolnya sedikit, tapi shotnya itu panjang-panjang gitu loh, kayak bisa kita melihat sequence di satu tempat yang sama bisa 3-5 menit yang lebih gitu. Dan itu yang membuat durasi film Drive My Car tuh bisa sampai 3 jam. Tapi sekali lagi gue bilang, it's worth of your time menurut gue. Apalagi buat kalian yang bener-bener suka sama film slow burn yang kuat lah, film ini bener-bener wajib kalian tonton. Gue juga tadi udah mention di awal kalau entah kenapa film ini bisa langsung gue masukin ke top 10 best lifetime film gue gitu. Entah kenapa. Mungkin karena film ini menekankan di story yang benar-benar kuat gitu. Elemen storytellingnya, tekniknya, bukan tekniknya sih, lebih tepatnya ke story-nya gitu loh. Entah kenapa tuh story-nya tuh yang bikin gue delve banget ke film ini. Benar-benar gue suka banget ke film ini gitu. Tapi gue akuin ketika gue nonton film ini tuh, ya gue pun juga agak-agak ngantuk. Karena ya lu bayangin 3 jam film full narasi, tapi pacingnya itu bener-bener pelan. Tapi ada alasan kenapa pacingnya lambat. Tetap aja gue suka tapi. Oke, mungkin sekian dulu review gue untuk film Drive My Car. Sekali lagi gue mohon maaf karena udah lama nggak bikin video review. Semoga kedepannya gue bisa bikin video-video review yang lain juga untuk film-film yang lain. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya.